بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصدنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita daripada Al-Manzumah Al-Baiquniyah tentang ilmu mustalahul hadis atau ilmu usulul hadis. Dan sekarang kita telah sampai pada perkataan nazim di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. وعن عنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. Pembahasan kita kali ini tentang 4 macam hadis. Yang pertama hadis mu'annan, yang kedua hadis mubham, yang ketiga hadis ali, dan yang keempat hadis nazil. Keempat ini insyaallah akan kita bahas pada saat ini. An-Nazim rahimahullahu ta'ala ketika membahas tentang hadis mu'annan di manzumah ini, beliau tidak memberikan ta'rif, beliau tidak memberikan definisi kepada kita. Akan tetapi cara beliau adalah dengan menyebutkan contoh, dengan menyebutkan permisalan. Nah, itu kata para ulama bahwasanya di antara cara untuk mendefinisikan sesuatu terkadang menggunakan contoh. Dan itu biasanya digunakan untuk menjelaskan kepada para mubtadi'in, kepada orang-orang yang baru belajar, dengan tujuan agar mudah, agar bisa difahami oleh orang-orang yang baru belajar, untuk para mubtadi'in. Adapun pengertian hadis mu'annan adalah wal haditsul ladzi yaqulu fihi ar-rawi an fulan wa an fulan. Hadis mu'annan adalah sebuah hadis yang mana si perawi dia mengatakan ketika meriwayatkan hadis yang dia riwayatkan, dia mengatakan dari fulan, an fulan, yakni dari fulan. Itu disebutnya hadis mu'annan. Disebut hadis mu'annan dikarenakan si rawi menggunakan kata an, menggunakan kata dari, menggunakan kata dari. Dikarenakan si rawi menggunakan kata an, maka dikala itu hadisnya disebut dengan hadis mu'annan. Ada yang sama dengan hadis mu'annan, yaitu hadis mu'annan. Hadis mu'annan adalah ketika sang rawi mengatakan anna fulanan qal, bahwasanya si rawi menggunakan kata anna, bahwasanya. Nah, kedua hadis ini mu'annan dan juga mu'annan, dia hukumnya sama. Maksudnya sama bagaimana? Jadi ketika hadis mu'annan dan juga hadis mu'annan ditanya, apakah kedua hadis ini termasuk hadis sahih? Maka jawabannya adalah apa? Hadis mu'annan dan juga hadis mu'annan, dia dikatakan hadis yang sahih ketika kapan? Ketika dua syarat ini terpenuhi. Apa itu kedua syaratnya? Syarat yang pertama adalah si rawi bukan termasuk mudallis, bukan termasuk orang yang pendusta. Itu syarat pertama untuk dikatakan hadis mu'annan atau hadis mu'annan, hadis yang sahih. Jadi rawinya harus apa? Harus seorang yang bukan mudallis. Syarat yang kedua, harus ada thubutul luqyah atau mu'asarah. Syarat yang kedua, hadis mu'annan dan juga hadis mu'annan dikatakan hadis yang sahih adalah apa? Si rawi dan juga syekhnya mesti ada yang namanya pertemuan. Thubutul luqyah. Antara syekh dengan rawi tersebut harus mu'asarah, harus satu zaman. Nah, ketika dua syarat ini telah terpenuhi di hadis mu'annan dan juga hadis mu'annan, maka hadis tersebut dikatakan hadis yang sahih. Kemudian timbul pertanyaan, apakah antara rawi dengan syekhnya harus ada yang namanya pertemuan? Ada khilaf. Ada khilaf di antara para ulama, apakah seorang rawi, seorang murid dan juga syekhnya harus ada yang namanya pertemuan walau marrah, meskipun cuma sekali? Pendapat yang pertama, pendapat Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kalau kata Imam Bukhari, antara rawi, seorang murid dengan syekh harus ada thubutul luqyah. Harus ada yang namanya pertemuan walau marrah, meskipun cuma sekali. Itu kata Imam Bukhari. Tapi kata Imam Muslim, la. Kata Imam Muslim, enggak harus yang namanya thubutul luqyah. Tidak harus yang namanya antara rawi dengan syekh, tidak harus ada pertemuan. Yang penting apa? Yang penting adalah mu'asarah, satu zaman. Jadi Imam Bukhari yashtarit thubut al-luqyah. Adapun Imam Muslim yaktafi bil mu'asarah. Imam Muslim mencukupkan dengan al-mu'asarah, yakni satu zaman antara rawi dengan syekhnya. Itu pembahasan pertama kita tentang hadis mu'annan dan juga yang semisal dengannya hadis mu'annan. Yang kedua, hadis mubham.
Hadis mubham artinya adalah wal haditsul ladzi fi isnadihi rawin lam yuzkar ismuh. Hadis mubham artinya adalah ketika sebuah hadis di dalam perawinya itu ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Itu disebutnya hadis mubham. Ketika di sebuah hadis salah satu perawi yang meriwayatkan hadis tersebut namanya yang disebutkan, namanya disembunyikan, maka dikala itu dikatakan hadisnya hadis mubham. Nah, hadis mubham ini ada dua macam. Yang pertama hadis mubham di matan. Yang kedua hadis mubham fis sanad. Mubham fil matan dan mubham fis sanad. Yang pertama mubham fil matan. Jadi ketika misalkan ada sebuah hadis di matanya itu ketika sedang menceritakan seseorang tersebut tidak disebutkan namanya, itu dikatakan hadis mubham. Tapi ketika tidak disebutkan nama seseorang dalam matan hadis, dalam redaksi hadis, itu tidak berpengaruh. La yadur. Itu nggak berbahaya. Tidak berpengaruh kepada kesahihan hadis. Enggak. Karena apa? Dia itu mubhamnya tidak disebutkan seseorang dalam hal matan, dalam hal redaksi hadis, teks hadis. Maka dikala itu la yadur, nggak mudarat, nggak bikin hadis menjadi dhaif lah. Contoh misalkan, Nabi SAW beliau pernah melewati 2 kuburan. Dan Nabi SAW ketika melewati 2 kuburan tersebut mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya 2 kubur tersebut, Rasulullah SAW sedang diazab. Pertanyaannya, kuburan siapa itu? Disebutkan nggak siapanya? Nah, ketika nggak disebutkan siapanya, maka dikala itu dikatakan hadisnya hadis mubham. Tapi mubham di sini dalam hal matan. Dalam konteks hadis. Yang seperti ini la yadur, tidak berbahaya. Tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Contoh lagi misalkan diceritakan ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang kepada Nabi alaihi wasallam. Siapakah seseorang tersebut? Disebutkan nggak siapanya? Itu kan mubham berarti. Tidak disebutkan namanya siapa. Datang seseorang, siapa yang datang? Nah, yang seperti ini dikatakan hadisnya hadis mubham. Tapi karena mubhamnya di matan, di teks hadis, di redaksi hadis, maka dikala itu tidak mempengaruhi kepada kesahihan hadis. Dan yang luar biasa adalah Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya apa? La yanbaghi istiqsa fi talabi ismin man ubhim. Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan apa? Bahwasanya tidak semestinya dan tidak sepantasnya seseorang ketika mendengar sebuah cerita dan orang yang disebutkan dalam cerita tersebut tidak disebutkan namanya, maka tidak semestinya untuk mencari tahu siapakah orang tersebut. Ketika kita misalkan mendengarkan sebuah cerita dari seseorang, kemudian yang bercerita tidak menyebutkan siapa nama orang yang diceritakan, maka kita tidak semestinya, tidak sepantasnya buat kita bertanya kepada dia, kepoin dia, siapakah orang tersebut yang diceritakan sama ente. Lain berarti, tidak semestinya. Karena kenapa? Jika seandainya dalam penyebutan orang tersebut ada faedah, maka niscaya akan disebutkan siapa dia. Karena yang terpenting dalam cerita tersebut adalah apa? Mengambil ibrah daripada cerita tersebut. Bukan siapa yang melakukannya. Yang paling penting itu, mengambil ibrah daripada cerita yang diceritakan. Siapa orangnya tidak begitu penting buat kita. Yang paling penting adalah ibrahnya. Nah, itu mubham dalam hal fil matan. La yadur. Kemudian yang kedua, mubham dalam hal fis sanad. Ketidakjelasannya ini, tidak disebutkan ini seseorang itu dalam hal sanad, dalam hal rawinya, dalam hal orang yang menceritakan hadis tersebut. Nah, ketika misalkan di sebuah periwayatan ada rawi yang tidak disebutkan siapa namanya, maka dikala itu hadis tersebut termasuk hadis yang dhaif. Karena kenapa? Kok kita katakan bahwasanya ketika misalkan seorang rawi tidak disebutkan siapa namanya, kok kemudian kita katakan rawi tersebut, kita katakan hadis tersebut termasuk hadis yang dhaif? Kenapa? Apa sebabnya? Maka sebabnya adalah karena yang namanya hadis sahih disyaratkan harus rawinya itu adil dan juga dhabit. Kemudian bagaimana ceritanya jika seandainya kita pengen tahu keadilan dan juga kedhabatan daripada si rawi, sedangkan kita nggak tahu siapa dia? Gimana kita mau tahu bagaimana kepribadian dari adalah seorang rawi dan juga dhabatnya seorang rawi jika seandainya kita nggak tahu siapa namanya? Maka dikala itu hadis yang mubham dalam hal fis sanad, maka itu termasuk hadis yang dhaif. Contoh misalkan dikatakan, ada rawi mengatakan, anba'ani rajulun, telah mengabarkan kepadaku seseorang. Siapa seseorangnya? Haddatsana syaikhun, haddatsana rajulun, telah mengatakan kepada kita syekh.
telah mengatakan kepada kita seseorang siapa, maka kita mau paham. Itu ada jahalah di situ, ada ketidakjelasan. Maka dikala itu hadis yang seperti itu ketika dalam sanad, maka berpengaruh kepada kesahihan hadis, alias hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Itu tentang hadis mubham. Sekarang masuk pembahasan hadis yang ketiga, yaitu hadis Ali. Apa itu hadis Ali? Hadis Ali adalah ma qalla fi isnadihi rijal. Yani sebuah hadis yang mana rawinya tersebut jumlahnya sedikit. Jumlah silsilah orang yang meriwayatkan hadis tersebut jumlahnya sedikit. Maka dikatakan hadisnya hadis Ali, hadis yang tinggi. Ketika sebuah hadis misalkan orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut sedikit, maka dikatakan hadisnya hadis Ali, hadis yang sanadnya tinggi. Hadis yang keempat lawannya. Lawan hadis Ali adalah hadis nazil. Jika seandainya kita katakan hadis Ali adalah hadis yang perawinya itu jumlahnya sedikit, maka hadis nazil kebalikannya. Sebuah hadis yang mana perawinya itu yang meriwayatkan hadis tersebut jumlahnya tidak sedikit alias banyak. Contoh misalkan ada sebuah hadis, ada satu hadis nih, hadis A. Dari jalur fulan itu yang meriwayatkan sampai ada 15. Dari jalur lain yang meriwayatkan cuman ada 10. Maka yang 15 ini dikatakan hadisnya hadis nazil. Karena apa? Yang meriwayatkan lebih banyak. Sedangkan hadis yang sebelah ini, lewat jalur ini, perawinya cuma 10. Maka dikatakan hadis yang ini dikatakan hadis yang Ali. Sanadnya tinggi. Karena kenapa? Perawinya itu nggak banyak seperti yang di sini, 15. Dan kata para ulama bahwasanya hadis Ali itu lebih afdal daripada hadis nazil. Hadis Ali, hadis yang sanadnya Ali, itu lebih afdal daripada hadis nazil. Karena apa? Ihtimal khata'nya atau kemungkinan salahnya itu lebih sedikit. Karena kenapa? Yang meriwayatkan masih sedikit nih. Rawinya masih sedikit. Maka dikatakan dikala itu hadis Ali lebih bagus, lebih afdal daripada hadis nazil. Dan Imam Ahmad sampai-sampai mengatakan apa? Talabul uluwi fis sanad sunnatun amman salaf. Mencari hadis yang tinggi sanadnya itu, mencari hadis yang ali sanadnya itu termasuk kebiasaan, termasuk sunnahnya orang-orang terdahulu, termasuk sunnahnya para salaf. Bahkan Imam Yahya bin Ma'in, ketika beliau sebelum wafat ditanyakan kepada beliau, "Ya Imam, apa yang kau harapkan di dunia ini?" Maka apa kata beliau? "Ashtahi baitan khalian wa isnadan 'aliyan." Aku pengen punya rumah yang sepi dan juga aku pengen sanad yang tinggi. Akan tetapi tadi kan kita katakan bahwasanya apa? Hadis Ali lebih tinggi, lebih mulia, lebih bagus daripada hadis nazil. Ya. Akan tetapi kata para ulama bahwasanya terkadang hadis nazil lebih mulia daripada hadis Ali. Kapan itu? Ketika misalkan sebuah hadis yang nazil, dia itu yang meriwayatkannya adalah para fuqaha. Memang dia itu nazil. Perawinya sudah banyak. Akan tetapi para perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut adalah para fuqaha, para ahli fikih, maka dikala itu hadis nazil lebih mulia daripada hadis Ali. Jika seandainya hadis Ali tersebut yang meriwayatkannya adalah bukan para fuqaha. Di hadis nazil terkadang apa? Lebih mulia daripada hadis Ali, lebih bagus daripada hadis Ali. Kapan itu? Jika seandainya hadis Ali tersebut yang meriwayatkannya bukanlah para fuqaha. Sedangkan hadis nazilnya itu memang dia banyak perawinya, memang dia sudah banyak orang-orang meriwayatkannya. Akan tapi dikarenakan hadis nazil ini para perawinya adalah para fuqaha, maka dikala itu hadis nazil lebih mulia daripada hadis Ali. Atau yang kedua, hadis nazil terkadang bisa lebih mulia daripada hadis Ali. Kapan itu? Ketika jika seandainya hadis Ali-nya itu menggunakan sirah an-an, menggunakan sirah an-anah. Sirah di hadis Ali tersebut misalkan menggunakan an. Tapi di hadis nazil menggunakan sirah yang sharih, sirah yang jelas, menggunakan sami'tu. Maka itu lebih kuat lagi. Jika seandainya hadis nazil menggunakan sirah sami'tu, sedangkan yang alinya menggunakan an atau anna, maka dikala itu hadis nazil lebih bagus daripada hadis Ali. Nah, di Sahih Bukhari ada beberapa hadis yang itu disebutnya hadis sulafiyat. Hadis sulafiyat, yakni hadis antara Imam Bukhari dengan Nabi SAW cuma 3 orang jaraknya. Nah, itu ada sekitar jumlah hadisnya 22. Sulafiyat di Sahih Bukhari sekitar ada 22 hadis. Nah, itu termasuk hadis yang Ali. Sulafiyat Bukhari termasuk hadis yang Ali.
Tapi yang lebih banyak lagi hadis sulafiyat yang antara sang imam dengan Nabi SAW cuma 3 jaraknya, cuma 3 orang jaraknya, yaitu di Musnad Al-Imam Ahmad. Di Musnad Imam Ahmad itu sulafiyat, hadis yang antara beliau dengan Nabi SAW cuma 3 orang jaraknya, itu ada lebih banyak, sampai ada 300 hadis di Musnad Imam Ahmad. Nah, itu yang berkaitan tentang 4 hadis yang kita bahas tadi, yaitu yang pertama hadis mu'an'an, yang kedua hadis mubham, yang ketiga hadis ali, yang keempat hadis nazil. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.